Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun saga, yang jawab salam masuk surga. Daun salam daun pepaya, yang jawab salam jadi orang kaya raya. Daun salam dimasukin ke rantang, yang jawab salam mudah-mudahan gak pada punya utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada KM Bapak Ustaz Munani, yang saya hormati Bapak Ketua RT yang hadir, semoga beliau diberikan kesehatan dan Allah SWT. Juga Bapak Ketua RW kita Bapak Nisi, semoga diberikan kesehatan dan Allah SWT. Juga tokoh masyarakat Bapak Haji Budin yang saya hormati, orang tua, semoga dalam keberkahan dari Allah SWT. Juga Bapak Ustaz Sawi selaku panitia, terkhusus juga Bapak Ustaz Haji Ahmad, Bapak Ustaz Burhanuddin, dan para asatidzah yang hadir tentunya, semoga senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarakah ini kita bersama-sama hadir dalam acara berpacu dalam melodi Maulid Nabi. Mudah-mudahan pertemuan kita, insya Allah saya ceramah nggak lama, mungkin sampai jam 2 ya. Lah ibu bapak mohon maaf, nonton organ tunggal sanggup sampai jam 3 ya. Ceramah kadang baru 1 jam aja, duduk udah berapa kali ganti posisi ya. Mudah-mudahan insya Allah ngajinya kita walaupun sebentar, ikan sepat, ikan lele, ikan gabus, sagap, ngaji lebih cepat, lebih bagus ya. Jalan-jalan ke Jakarta, jalan-jalan ke Jakarta, jalan-jalan ke Jakarta, kejauhan. Mudah-mudahan kita semua insya Allah kumpul di sini pada banyak dapat pahala. Amin ya rabbal. Ya rahimakumullah. Kenapa kita bersyukur? Alhamdulillah kita dikasih nikmat sehat sama Allah. Ibu bapak pilih mana? Punya duit 1 juta tapi sakit, nggak punya duit tapi sehat, pilih mana? Pilihannya 2. Sehat banyak. Yuk ikutin Pak Ustadz biar banyak duit semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa banyak duit. Bismillahirrahmanirrahim. Doa banyak duit. Zulquwatil matin, Zulquwatil matin, urzuqni Zulquwatil matin, urzuqni Zulquwatil matin, urzuqni. Nih yang baca doa ini, insya Allah saya ngamalin. Bu mohon maaf, dompet itu di kantong nggak pernah kosong, ada dulu dompet isinya maaf. Beras alhamdulillah nggak pernah kosong di rumah, tiap malam muter mulu. Iya, walaupun saya mohon maaf ceramah nggak pernah ngarepin, nggak, yang penting pengertian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan nikmat yang begitu besar, mengalahkan materi. Nikmat iman, Islam, ihsan. Iman artinya percaya dengan iman aman. Islam artinya berserah diri. Kita sudah berikrar di hadapan Allah. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah ini dibaca itu. Innas salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan amal ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillah, hanya mengharapkan ridho Allah. Mana anak muda, ada anak muda saking pengennya punya motor. Innas salati
wa sujuki wa yamaha wa apalagi hija Honda. Ya rahimakumullah. Allah tahu kalau sudah inna sholatinya benar, wa nusukinya benar, wa mahyayanya benar, wa mamatinya benar untuk Allah, dicukupin urusannya dunia akhirat. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nih kalau udah jam 10:30 enaknya sholawatan. Nih sholawatannya lagunya lagu Sunda, lagu Jawa, lagu Minang. Sunda, oke, lagu Sunda. Lagu Sunda. Saya minum dulu ya, minum ya. Minum. Minum tuh mohon maaf, ada contohnya, jangan berdiri, itu merusak ginjal. Minum berdiri merusak daripada lambung. Minum yang bagus sambil duduk. Apalagi ada warnanya. Alhamdulillah. Tapi kata medis yang bagus itu yang putih. Ya, karena apa? Yang putih ini murah. Yang putih murni. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya sambil duduk baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Napas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang ketiganya boleh habis. Haus. Minum Bu. Ibu udah pada habis gue Bu. Padahal yang namanya ngaji tuh enak. Saya dari kecil Pak, mohon maaf, dari kecil dibawa sama ayah bunda saya ngaji. Dari kecil dibawa ke pengajian, makanya saya hafal kue-kue yang ada di pengajian. Saya hafal, di dalam kardus emang nggak hafal saya. Di dalam ada lontong, ada tahu, ya kan? Ada jeruk, paling cocok permen. Itu yang namanya permen kopi kok dari zaman dulu ada. Makanya apa jemaah rahimakumullah? Ternyata mohon maaf, kue yang ada di warung dengan kue yang dapat di pengajian itu beda. Karena apa? Di pengajian gratis. Allahu Akbar. Bagi saya ngerasain dari kecil sampai ada orang sentimen sama ustaz, sama ayah saya. No, lihat anaknya ustaznya badannya dari jadi pada gemuk-gemuk, kebanyakan lontong, tahu. Alhamdulillah. Yang rahimakumullah, ini yang namanya kue ada di majelis taklim. Ini ada Al-Quran dibaca, ada sholawat dikumandangkan, ada doa bersama, kumpul dengan orang-orang soleh, rahmat Allah turun, ampunan Allah turun. Bagaimana nggak ada berkahnya? Pasti ada berkahnya di dalamnya. Amin ya robbal. Makanya istri saya mau begitu sama anak saya kalau pulang ngaji. Abi bawa berkat enggak? Begitu. Gitu Bu. Jangan suudon. Emang saya sini ngarepin apa enggak Bu? Saya niat di rumah, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan saya jadi nilai ibadah dakwah saya. Karena saya kesini nyari amal. Kalau kita sudah punya amal soleh, banyak jamaah yang hadir di sini, insya Allah saya tambah doa, duit lagi. Tambah doa, habis tambah doa pulang-pulang bawa berkah. Lagi nggak ada ruginya ngasih usaha, nggak ada ruginya saya punya santri di rumah. Kalau sore habis ngaji, mesti ada yang ngasih tahu tuh. Ada yang ngomong, Abi di rumah ada nggak kue? Ada nggak? Ada nggak? Saya suruh baris tuh anak-anak santri saya kasih satu-satu tuh, mohon maaf. Saya kadang nggak mohon maaf nggak gigi saya sama anak yang 4 tahun, 5 tahun, maksimal 10 tahun. Saya suapin tuh anak laki-laki satu-satu. Kenapa? Anak-anak yang ngaji di pengajian sama ustaznya, orang tuanya udah ikhlas nitipin buat ngaji. Ini orang tuanya pindah kalau di pengajian, orang tuanya ya ustaznya. Orang tuanya ya ustadznya, ustadzahnya.
Tapi mohon maaf, jangan lupa, jangan cuma anak suruh ngaji dong, titipin ke Ustaz. Jujur, ibu sok nitip nggak ke Pak Ustaz anaknya ngaji? Nitip nggak? Jangan nitip dong. Jangan nitip dong. Kalau ada rezeki kasih ampun. Begitu. Itu mengaji udah 2 tahun, Masya Allah. Les bahasa Inggris, bahasa Jepang 500 ada perhitungan. Giliran tiap bulan kau usah mohon maaf 10.000 aja, Masya Allah, udah nunggah 5 bulan. Tapi alhamdulillah jemaah di sini insyaallah sama Ustaz perhatian. Amin. Ya Rabbal. Giliran butuh aja datang ke Pak Ustaz. Pak Ustaz minta doain biar berkah, biar warung saya lancar. Didoain sama Pak Ustaz, alhamdulillah warungnya lancar, usahanya lancar, sampai kebunannya Masya Allah, tanamannya pada subur, pada panen rambutan, panen semangka, panen jeruk. Giliran panen yang bagus-bagus diantarin kemana? Pasar. Pak Ustaz, giliran Ustaz udah berlonjong. Ya Allah, ya Rabbana ya Rahim. Padahal kita ngasih Ustaz berkah. Gak ada ruginya. Orang yang ngasih buat orang yang ibadah, selama itu dipakai buat ibadah, ibu ngalir pahalanya walaupun ibu di rumah dapat pahala tahajud dari Pak Ustaz. Kenapa? Pak Ustaz tadi sore dikasih makanan sama ibu, santrinya dikasih dari Pak Ustaz, ibu juga dapat pahala dari santri yang lagi ngaji. Ini manfaatnya sedekah sama orang yang saleh. Ya rahimakumullah. Yuk sholawat dulu ya. Minum dulu. Aus anjing. Bu, diminum. Udah habis. Lagu apa tadi? Jawab India. Oke. Sunda. Ibu nanti ujungnya doang ya, ikutin Pak Ustaz. Allahumma sholli. Belum. Entar dulu apa? Ikutin Pak Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Ala Muhammad. Bu, iya ada sini benar ada sini. Ikutin Pak, Bu ikutin. Yang nggak ikutin saya doain sendalnya ketuker. Ya makanya ikutin. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Enak nggak Bu? Nih sekarang lu Jawa sekarang pindah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bener? Adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulki lahi. Allah, ayo bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim ala salatan daimatan bidawamin. Namanya sholawat mah enak. Sholawat dibaca habis subuh enak. Sholawat dibaca ba'da zuhur enak. Sholawat dibaca tengah malam enak. Cucu kita, anak kita rewel malam hari, ibu gak usah panik. Anak kita pegang, cucu kita yang masih bayi pegang, yang rewel, yang nangis gak berhenti-berhenti. Iman. Allahumma sholli wa sallim ala, langsung tidur. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada ma fi ilmi la sholatan daimatan bidawami mulki lahi. Tidur nih bocah.
rahimakumullah, ini anak siapa? Ini anak siapa? Ini anak siapa? Nah bapaknya kagak terima, anak gua sama lu. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholawat itu indah dibaca dalam kondisi apapun, malam hari, siang hari, dibaca di rumah enak, di masjid enak, di majelis taklim enak. Kenapa? Sholawat mengandung rahmat dari Allah. Kalau ibu bapak pengen rumahnya diberkahi sama Allah, rahmat Allah dicurahkan di rumah kita, anak-anaknya soleh dan solehah, selalu sibukkan dengan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diadakan. Kenapa? Rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ibu bapak nih kalau malam ini, mohon maaf, nggak cinta sama Nabi Muhammad, sampai jam 11 masih kumpul di masjid. Kalau nggak demen sama Rasulullah, mohon maaf, capek kita dulu. Tapi karena ada demen, ada cinta sama Rasulullah, pengen nanti di akhirat kumpul dengan Nabi Muhammad, karena pengen nanti di akhirat Nabi ngampirin kita, Nabi deketin kita, Nabi subhanallah memegang kita, ya, sambil jamaah rahimakumullah memanggil-manggil umat, ta'ala umat, kesini umatku, yuk bareng-bareng menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah berbahagianya kalau kita posisinya saat itu dipanggil oleh Nabi Muhammad di barisan Nabi Muhammad menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasih. Ikutin bu, ikutin, ulangi pak, ikutin pak. Cintai aku karena Allah, sayangi karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan harta, bukan juga kemewahan. Ayo, cintai aku karena Allah, cinta kepada Nabi Muhammad karena Allah. Kalau sudah karena Allah, nanti semua apa yang kita punya, insya Allah ikutin apa yang diajak Rasulullah. Sami'na wa ta'na. Nabi Muhammad ngajak kita biar makmurin masjid, alhamdulillah, sami'na wa ta'na ya Rasul. Makanya Al-Barkah, mohon maaf, saya dengar dari pengurus ini sholat jamaahnya Masya Allah Pak Ustadz, alhamdulillah. Kalau subuh di luar-luar, ayo di luar-luar. Ya rahimakumullah, standar kita, ukuran kita umat Nabi Muhammad, kalau benar-benar cinta sama Rasulullah SAW, sunnah Nabi Muhammad, ajakan Nabi Muhammad diikutin. Kalau bapak-bapak mohon maaf, selama masih dikasih sehat bapak mohon maaf. Kalau ada masjid, muazin sudah manggil kita, oh, suara ajan di Mekah, ya. Ini saya mau contohin ajan Mekah nih, ajan Mekah, ajan Mekah, ajan Mekah. Ajan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Mekah. Tidak Madinah. Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pindah rawa sapi. Azalah, azalah, azalah. Kadang saya sedih, mohon maaf, sedih banget. Itu musola masjid cakep-cakep, Allahu Akbar, prihatin banget. Padahal yang namanya masjid itu asbab Allah turunkan berkah. Nabi Muhammad beliau dari kecil, remaja, dewasa sampai tua nggak pernah jauh dari Masjidil Haram.
pindah ke Madinah bikin masjid. Beliau pun mohon maaf dimakamkan dekat masjid. Kenapa? Begitu cintanya sama masjid. Karena masjid adalah wasilah turunnya berkah dalam hidup. Itu makanan masjid, mohon maaf. Yang datang udah sepuh banget, aki-aki. Yang buka pintu aki, yang nyalain lampu, nyalain kipas, nyalain sound system, yang manggil, yang ajar, sholawatan, imam, makmum, bubar. Yang bubar juga kaki juga. Masya Allah, yang rahimakumullah, ini mohon maaf, alangkah bagusnya tadi tuh. Kalau yang mudah-mudahan tampil, Masya Allah, tadi Masya Allah, kori bu, enak banget, kori. Saya juga belajar dulu kori. Alhamdulillah PRW PRT. Saya ikut lomba tingkat RW. Pesertanya 3. Iya benar. Lomba qiraatil Quran pesertanya 3. Alhamdulillah saya maju pertama kali. Giliran yang kedua, Masya Allah, nggak hadir karena lagi sakit perut. Ya Allah, yang ketiga mohon maaf lagi panas gigi. Jadi pesertanya cukup 1 doang saya. Makanya berhasil jadi sang juara 1 karena nggak ada saingan hadirin. Indah kita, Masya Allah, baca Quran dengan lagu-lagu yang indah, azan dengan lagu-lagu yang indah, jadi imam pun lagu-lagu yang indah, luar biasa. Kenapa? Itu berpengaruh kepada ruhaniah kita, kepada jiwa kita. Coba baca Quran dengan di lagu, beda dengan nggak di lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhatal lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Di lagu enak, coba kalau nggak di lagu. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhatal lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bukan nggak boleh, boleh silakan. Tapi ada waktu belajarlah sama orang yang alhamdulillah mahir dalam Al-Qur'annya, karena kata belajar tidak ada batas. Selama ada kemauan, insya Allah ada jalan untuk kita dapat ilmu Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal ya rahimakumullah. Tema kita malam ini meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Kita jalin yang namanya ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai umat Islam dengan umat Islam yang lainnya saling bermusuh-musuhan, saling sindir-sindiran, saling tidak akur. Gara-gara nggak kunut, nggak akur. Gara-gara tasyahudnya yang pakai begini, ada yang muter-muter. Ntar ibu bapak kalau ke Mekah, mohon maaf, orang macem-macem cara ibadahnya. Itu semua ada dasarnya. Ada Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Itu semua imam yang rahimahullah punya yang namanya kaifiat cara sholat. Ada yang namanya ketika takbir sedekahnya itu ditaruh di pas pusat, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang lepas. Boleh semua, ada itu ilmunya. Ada yang di perut, ya, di pusat, ada yang di atas, di bawah, ada yang begini. Ibu kalau lihat boleh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada orang yang habis takbir Allahu Akbar. Diam, emang itu beda pahamnya sama kita aja. Ibu jangan ikut-ikutan. Begini boleh, begini boleh, begini boleh, begini boleh. Yang nggak boleh Allahu Akbar. Nah ini nggak boleh. Nah, itu namanya campur aduk hadirin. Jadi boleh begini, boleh. Ya mau rahimakumullah. Di Masjidil Haram macam-macam orang tasyahud. Ada yang Allah diam, Imam Syafi'i. Ada yang muter-muter. Ada yang begini baik. Ibu nanti kalau ketemu ada yang model begini, gak usah ditangkap, lu diam.
gembira. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu madhab di Mekah beda-beda, tapi tujuannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga sama. Ada orang yang demen maulid, laksanakan maulid. Ada yang enggak demen maulid, ya udah diam. Iya kan? Jangan pernah kita mencela orang yang maulid, karena sesungguhnya ini kita punya dasar. Para alim ulama zaman dahulu demen sama maulid. Karena apa? Manfaat kegiatan maulid satu, silaturahim. Dengan adanya seperti ini, alhamdulillah kita ketemu. Ya kan? Masya Allah, silaturahim kasidu bil umri. Orang silaturahim itu panjang umur. Amin. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu semua pada panjang umur. Sampai 80 tahun. 100 tahun. 120. Amin. Yang penting sehat. Biarin Allah kasih seandainya 150, yang penting sehat. Amin. Cuman kata Nabi Muhammad, umur umatku sampai 2 setin. Umur umatku hanya 60-70 standarnya. Maka jangan pernah mohon maaf membuang-buang waktu. Selama kita ada waktu kesempatan, yuk cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang cepat-cepat taubat itu besar kemungkinan dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Mari kita pada taubat selagi ada di dunia, di akhirat tidak ada taubat. Di dunia tempatnya taubat, di dunia tempatnya taubat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, shadiqul wa'dil amin. Mari kita pada salat selagi ada di dunia, di akhirat tidak ada salat. Di dunia tempatnya, di dunia tempatnya. Ada yang sholat, ada yang tobat. Memang aja kalau udah jam 11 begini, Bu. Allah ya Rabbana ya Rahim. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita tunda-tunda yang namanya kebaikan. Sholat ada aja, cepat sholat, jangan entar. Itu mau sholat entar-entar. Lagi udah melihat TV anak acaranya, saking gak mau ketinggalan sinetron, masya Allah sholat di depan TV dengan sejadah. TV sudah sholat. Allah sholat lihat TV, udah maghrib 3 rakaat bingung 3 apa 2 ya, 3 apa 2 ya. Ya Allah, rusak sholat kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat ketika dia sholat lalai dari waktu sholatnya. Sholat pikiran kemana-mana. Emang begitulah cara setan. Giliran lagi sholat, Allahu Akbar, ujian belum diangkatin, duduk hujan. Sholat mikirin hujan. Giliran suaminya juga sama. Suaminya naruh dompet di atas meja. Istrinya pulang dari pengajian, Waalaikumsalam. Bapak sholat, ya ada dompet. Sholat mikirin dompet, yang ini diambil ya. Allahu Akbar. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah lillahkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya rahimakumullah. Dengan kita hadir di acara Maulid Nabi Muhammad SAW, begitu besar manfaat yang kita dapat, pahala dapat, rahmat Allah
ampunan Allah, kemuliaan dari Allah. Ingat, jangan pernah ditunda-tunda yang namanya ibadah. Kalau sudah ada ajar dikumandangkan di masjid, serepot apapun, sesibuk apapun, walaupun ibu lagi ngitung duit 200 juta, kalau ada waktu sholat maghrib ya sholat tuh. Ibu ngitung dikit 100 juta nih, ayolah sholat. Ibu lanjut ngitung duit apa berhenti dulu sholat? Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Duit siapa yang ngasih? Allah. Kita kan cuma minta doang, ya Allah, Allahumma rzuqni halalan thayyiban, ya Allah kasih aku rezeki. Allah yang ngasih mudah. Setelah dapat kita ucapkan alhamdulillah. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang memang benar-benar syukur kepada Allah pertama kali ketika nerima rezeki diucapkannya memuji Allah, alhamdulillah. Ibu juga sama, kalau dikasih sama suami, ini sayang, alhamdulillah. Terus ada doanya, ikutin Pak Ustadz, doa terima duit biar suaminya duitnya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa terima duit. Allahumma kafin abdahu, Allahumma kafin abdahu, Allahumma kafin abdahu. Besok amali, ketika suami kita ngasih duit, langsung Allahumma kafin abdahu. Dilihat duitnya, seandainya 100.000, alhamdulillah. 50, alhamdulillah. 20, 10, kagak ada. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, mana pak ya dana, dana. Untung suaminya pinter, langsung dibalas, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Kata istrinya, sungguh terpaksa aku terima, alhamdulillah. Jadi gak masak. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa kalau kita pengen menjadi ukhuwah Islamiyah, kuncinya adalah terus belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena suri teladan kita adalah baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cakep, rahimahumullah, dalam ibadah ataupun muamalahnya. Nabi Muhammad dengan para sahabat luar biasa. Respon sahabat kepada Rasulullah SAW, kata sahabat, wahai Rasulullah, ketika kau ada di tengah-tengah kami ya Rasul, kami dalam kondisi damai, kami dalam kondisi semua serba kecukupan. Kenapa? Nabi bukan mikirin sendiri, tapi mikirin sahabat juga. Kalau ada yang dalam kondisi kesulitan, Nabi segera memberikan kemudahan. Itulah akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga jamaah rahimahumullah, dalam keluarga begitu romantis. Nabi Muhammad kalau manggil istrinya sayang, ya Umairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, berarti istrinya Nabi Muhammad suka. Dan ibu mohon maaf jujur, ini dandan kalau mau kondangan, mau arisan, mau ngaji apa di rumah seperti ini? Hah? Mau ngaji doang? Oh, giliran kondangan, masya Allah, cakep-cakep banget. Baju yang paling cakep dipakai, minyak wangi. Minyak wangi. Ya Allah, arisan cakep, kondangan, pengajian cakep, giliran di rumah mohon maaf. Itu dasar yang udah 3 hari belum dicuci dipakai. Udah mau sobek 5, pakai peniti. Giliran suami ngerangkul cekit, kena peniti. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang indah dong, yang romantis, pakai minyak wangi yang indah, pakai bedak yang cakep. Buat siapa? Buat suami. Suami mau pulang, ibu dandan, berhias perlu, cantik pun perlu, untuk gairah cinta. Akhlak mulia itulah yang utama. Amin dong. Cantik boleh perlu, berhias perlu. Sebab kalau cantik ibu berhias cakep, itu suami menambah subhanallah kecintaannya yang dalam. Karena perhatian ibu terhadap suami, jadi dandanya buat suami. Ini mau giliran suami pulang kerja jam 5. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Di sini pakai es teh, ini kayu putih.
ini autan, ini koyopan, ini suami pulang maghrib buka jalan tinggal lagi dandan ya bu, buat suami datang assalamualaikum waalaikumsalam, lalu ibu langsung jawab tangan, ya jabat tangan sang suaminya karena tangan suami ada itulah yang dicontohkan Nabi Muhammad dalam keluarga. Dicium tangannya bagus lagi, ciumnya bolak-balik. Cium bolak-balik kalau cium tangan suami kita. Bagus. Suami juga sama, Pak. Manfaatkan kondisi yang ada. Nyenengin itu harus surur buat istri kita, dicium keningnya. Ustaz, udah sepuh, Ustaz. Kagak apa-apa. Cium aja dapat pahala sama. Hadisnya itu berlaku untuk umum yang muda ataupun yang tua. Bu.